Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas mengenai klasifikasi dan jenis tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Dalam hukum pidana, tindak pidana penting untuk dipahami karena setiap pelanggaran hukum memiliki bentuk, unsur, dan penanganan yang berbeda-beda. Klasifikasi tindak pidana dibuat agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih cepat dan sesuai dengan jenis perbuatan. Klasifikasi pertama dapat dilihat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan tindak pidana yang dianggap berat karena bertentangan dengan keadilan, moral, dan hak asasi manusia. Contohnya seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang sifatnya lebih ringan dan biasanya hanya dikenakan pidana denda atau hukuman ringan lainnya. Contohnya seperti melanggar rambu lalu lintas atau tidak membawa identitas saat diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai klasifikasi tindak pidana berdasarkan sifat akibat dan unsur kesalahannya. Klasifikasi tindak pidana berikutnya adalah berdasarkan sifat akibatnya, yaitu delik formil dan delik material. Delik formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai ketika perbuatan yang dilarang sudah dilakukan tanpa perlu melihat akibat yang ditimbulkan. Contohnya adalah pemalsuan surat. Walaupun belum menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai tindak pidana. Sedangkan delik material adalah tindak pidana yang baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang benar-benar terjadi. Contohnya seperti pembunuhan atau pembakaran yang menyebabnya hilangnya nyawa atau kerusakan harta benda. Selain itu, tindak pidana juga dibedakan berdasarkan niat atau kesalahan pelaku, yaitu delik dolus dan delik culpa. Delik dolus merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Pelaku mengetahui dan mengkehendaki perbuatannya beserta akibatnya. Contohnya seperti pencurian atau penganiayaan yang dilakukan secara sadar. Sementara itu, delik culpa merupakan tindak pidana yang terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati. Contohnya adalah kecelakaan lalu lintas akibat mengemudi secara ugal-ugalan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai jenis tindak pidana berdasarkan sifat pengaduan dan aturan khusus di luar KUHP. Selain berdasarkan unsur dan akibatnya, tindak pidana juga dibedakan berdasarkan sifat dan pengaduannya, yaitu delik biasa dan delik aduan. Delik biasa adalah tindak pidana yang dapat langsung diproses oleh aparat penegak hukum tanpa harus ada pengaduan dari korban. Contohnya seperti pembunuhan dan perampokan. Sedangkan delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Contohnya seperti pencemaran nama baik dan perzinahan. Selain tindak pidana yang diatur dalam KUHP, terdapat juga tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri karena membutuhkan penanganan khusus. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Sedangkan tindak pidana khusus diatur di luar KUHP, seperti tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, dan tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana memiliki berbagai klasifikasi berdasarkan sifat, akibat, unsur kesalahan, hingga proses penanganannya. Dengan memahami klasifikasi dan jenis tindak pidana, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar hukum dan memahami pentingnya menaati aturan yang berlaku. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.